kau tiada dua. Lomba cipta lagu remaja. Wah, zaman dulu kita masih remaja, iya. Sekarang juga masih remaja. Sekarang remaja koyo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nino for Future. Saya Selasa selalu merupakan hari yang sangat menggembirakan karena ketemu dengan kakak, adik, ya. Kadang di rumah sini, kadang ya nggak apa-apa mati lampu, oke, nggak masalah. Semuanya pokoknya nggak masalah. Dan sambil nunggu Ustadz Bono, sebenarnya saya pengen ngajak kakak saya juga. Ini kakak saya yang ini nih dulu ngajarin saya nyanyi nih. Jadi makanya saya jadi pinter nyanyi karena kakak saya yang itu tuh. No, jadi ntar kita tungguin. Ustadz Bono udah datang. Ustadz, ini kita nyanyi dulu nih untuk Nano for the Future ya, edisi perkenalan. Kita tadi udah doa ya. Nyala lagi lampunya, alhamdulillah. Hai Ustadz Bono udah datang. Nah itu dia yang kita tunggu. Saya juga nunggu Ustadz Bono karena dia dengan gitarnya nanti. Ayo Ustadz kita mainkan nih gitarnya ya. Kita Nino for the Future hadir dengan format baru ya. Saya kepengen karena saya suka nyanyi ya, tapi nyanyinya ada lagu kebangsaan gitu. Dan tentu saja ada lagu ciptaan saya sendiri gitu. Tapi semuanya ya dalam kerangka ada banyak aspek lah ya. Ada budaya, ada pendidikan, ada sosial gitu. Ya nyerempet dikit persoalan kebangsaan nggak apa-apa lah ya. Ustadz, ayo siap-siap Ustadz. Ya, kita juga udah selesai kok nih. Ini kuenya udah jadi nih, adik saya pinter banget. Nih Trara, ini udah bisa dipesan kan belum? Udah. Bisa ya, nanti ini kita pasarin ya. Ini all butter. Oh ini all butter. All butter, enak makanya. Keren enak, ini. moist. Dia juga kalau bikin itu juga enak banget. Kalau bikin apa yang produkmu apa itu enak banget. Shish. Ustadz Bono, kakak saya Mama Wits di sebelah kiri saya dan kakak saya Bode, juga Dinda saya, adik saya Tanti dan adik saya Marni. Kami sekeluarga ya. Nino for the Future sangat mendukung perkerabatan, persahabatan, dan keindahan itu, kemesraan itu ada di dalam entitas terkecil bernama keluarga. Dan keluarga besar Indonesia ini membutuhkan kehangatan persaudaraan kembali ya. Kami sekeluarga suka menyanyi, karena itu Nino for the Future hadir mengajak keluarga-keluarga untuk membangun kemesraan. Dan juga kepada anak bangsa pastinya, dan kemesraan itu bisa kita wujudkan dengan menikmati sebuah lagu di awal perjumpaan kita. Tanahku tak kulupakan, engkau ku tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Sanalah ku
senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Yeay, the Sista ya. Kita punya isu yang terbaru, tapi saya nggak janjian nih, nggak ngomong-ngomong. So what do you think about pemindahan ibu kota negara? Gimana nih? Saya nggak janjian nih. Kita cuma ya karena Indonesia adalah apa namanya, Indonesia memiliki sejarahnya. Jakarta ibu kota negara juga punya sejarahnya, ya kan? Ya Ustadz ya. Iya. Kita sama-sama orang Betawi ya Ustadz. Iya. Iya, lahir. Itu orang Jawa Bunda, cuman lahirnya di Betawi. Oh iya, orang Jawa. Saya juga sih keturunan orang Jawa. Mungkin kita ada darah-darah lain ya. Kalau dia ada darah, kamu ada darah apa ya? Ada darah Sunda ya, Masya Allah. Kemarin baru-baru ini ada yang sempat menyinggung hati orang Sunda. Tapi mudah-mudahan persoalan apa ya, irisan-irisan atau ada apa kalau kita bilang percikan-percikan yang membuat di antara kita se-Indonesia ini menjadi saling marah, saling curiga, kita selesaikan. Di mana? Di Nano for Future ya Ustaz. Nanti kita bawain, kita kebanyakan kita orang Jawa, tapi nanti di belakang kita bawain lagu yang indah ya. Lagu yang mengatakan hamoraon, hagabeon, hasongapon, ido diluluina deba. Dina deba asal matar barita goarna tahe gitu kan ya. Ini yang punya negara nih. Kalau ini apa ini marga apa? Borek ya. Boru regar. Kalau ini betul-betul boru regar. Kalau saya ambil apa ya? Hasibuan. Kamu ambil apa? Nasution boleh? Ini dulu mau menikah sama Nasution nggak jadi gitu kan? Jadi Purba. Oh purba ya? Pura Bantat. Oh. Purba Ya, kalah. pura-pura aja. Tapi kami menyintai. Kami keluarga mempelajari banyak lagu-lagu apa aja karena kita puse kokondao yarabe sorendoreri ofenso dari nema bagi pase. Oh itu lagu Abe ada juga lagu yang ini, lagu ampar-ampar pisangku belum masak gigi di hurung bari-bari. Kalimantan. Masak gigi di hurung bari-bari. Mangga lepok masak kayu bengkok dimakan api, apinya cangcuruban. Bengkok dimakan api, apinya cangcuruban. Ini apa? Nang mana batik kutung dikit di bidawang, nang mana batik kutung dikit di bidawang. Oh, itu zaman kita masih SMP, kita vokal grup gitu. Sekarang nggak ada lagi vokal grup, hampir nggak ada karena semua udah menikmati YouTube, filmnya Netflix ya dan seterusnya. Tapi ini nggak ada yang salah, cuma kita tetap harus tahu bahwa Indonesia begitu kaya raya dan kita persoalan-persoalan yang ada di contoh ibu kota negara. Gimana, kamu setuju ibu kota negara pindah? Kalau nggak setuju kenapa? Kalau setuju kenapa? Antara Harus ini lebih ya, dekat nih, Om. harus lebih dekat. Sebetulnya sih udah masuk sih suaranya. Pokoknya nggak boleh Jatuh. ngunjung sara ini kan. Yang logis Iya. saja apa? Logikanya setujunya adalah gini, banyak contoh di mana negara-negara lain juga pindah ibu kota. Misalnya gitu ya, Malaysia. Boleh lebih dekat? Malaysia itu dulu kan Kuala Lumpur, kemudian pindah ibu kotanya ke Putrajaya. Terus negara-negara lain juga banyak, itu yang terbaru lah ya, Malaysia. Nah, kesetujuannya di situ. Ketidaksetujuannya adalah
di mana kondisi ekonomi kita ini secara negara ya, maksudnya ini sedang terpuruk gitu. Kenapa? Kalau aku kan orang bisnis ya, biasanya kita pakai skala prioritas gitu. Nah, kalau prioritasnya memang untuk makannya rakyat, kenapa itu nggak diutamakan dulu? Yang ini di hold gitu, misalnya ketidaksetujuannya gitu. Jadi sebetulnya sih antara setuju dan tidak setuju. Kalau aku pribadi gitu ya, aku lebih cenderung karena aku tuh orangnya kan humanis ya, gitu. Rakyat masih banyak yang kelaparan, kasihan gitu. Uangnya banyak sekali ya. Banyak sekali itu ya. sedot itu ke sana. Oke. Berapa kita kasih nilai dia? Hah? Atas jawabannya kita kasih nilai. Aku boleh menilai diriku sendiri nggak? Dasar. Oke, kita dengerin dulu salah satu netizen juga ya, Om Fian, yang namanya Pak Fian. Kita dengar pendapat beliau yuk di layar. IKN sebetulnya pemindahan ibu kota itu sebenarnya proyeknya Soekarno dulu, pemindahan ibu kota. Ya mungkin dari segi politis tuh pengikut yang sekarang kan pro Bung Karno ya, jadi diterusin lah, kurang lebih begitu. Kedua, saya kurang setujunya karena biaya terlalu besar. Jadi RPBN tuh dari RPBN ngambilnya itu sampai tahun 44 atau 45 itu. Jadi berapa generasi dari sekarang itu nyedot biaya akan membebani rakyat dah. Kurang lebih mungkin 4 periode presiden baru selesai. Kedua, Jakarta ini kan sebenarnya sudah aman dari sejak zaman Belanda tuh. Mau gempa bumi kayak mau gunung Krakatau meletus saja nggak apa-apa dia. Kita belum tahu di Kalimantan ini bencananya apa gitu, kita nggak tahu. Mungkin lebih parah daripada Jakarta. Saya nggak setuju. Nggak setujunya tuh ya itulah, karena akan membebani rakyat di masa akan datang. Nah, jadi Om Fian bilang emang biayanya tuh gede banget, dan konon APBN ya yang akan digunakan baru keluar, tapi kita nggak tahu juga ya, kita rakyat ini sebenarnya udah sangat mengulur hati gitu ya, menunggu gitu ya, apakah hukum, keadilan, kemudian kapan kita sejahtera. Nah itu ya, saya banyak menemani kawan-kawan ya yang di bawah, terasa banget gitu pada hari-hari ini. Berasa banget seperti yang Tanti bilang, kerjaan gak ada. Kita sendiri juga, kita aja yang kaum menengah aja kerjaan sulit banget gitu. Jadi uang kayak gak ada gitu loh. Jadi gimana gitu, hari ini emang sangat sulit. Ya tapi kita terus berharap ya gak sih, karena Indonesia ini kan negara kaya raya. Kita hanya berharap kalau kepemimpinan itu kelak ya, yang tahun 2024 mungkin kita akan, insya Allah masih punya waktu doa. Berapa tahun ini Mama Wit? 2 tahun. Kita mengajak semua orang untuk berhenti dari keserakahan. Nah itu paling penting, karena asal muasalnya nih ustazah guru Al-Quran nih, Ibu Marni ya, adik saya, dia mengajar Quran tiap hari sama seperti Ustadz Bono. Ustadz Bono juga mengajar Al-Quran ya. Saya belajar Al-Quran dari Ustadz Bono ya, belajar tahsin. Nah ini guru-guru nih, ibu-ibu guru dan bapak guru pasti tahu betapa bahayanya penyakit serakah itu ya. Nah, gimana Mar, menurut pendapat Mar nih, Ibu bahwa asal muasal ini Mar, ini adalah keserakahan. Dan himbauan dari seorang warga negara melihat banyak orang-orang yang punya katakanlah kekuasaan gitu ya, sepertinya kita bukan hal yang baru ya, kita lihat kok orang serakah, tapi kita nggak menyalahkan siapa-siapa keluar, tapi kita lihat ke dalam diri sendiri sebetulnya apa sih yang setiap orang itu harus lakukan untuk supaya terobat hatinya itu jangan menjadi hati yang jelek gitu. Kalau dilihat itu mungkin penyakit hati ya Bun, kita lihat juga ya.
Makanya pemimpin itu harusnya mengedepankan pemimpin itu kan diberi amanah oleh rakyat ya. Nah, berbuatlah bahwa pemimpin itu pemimpin yang adil gitu ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, di mana untuk hidup di masa pandemi ini sudah susah banget. Jangan lagi rakyat-rakyat tuh ditindas lagi gitu, dibebani lagi dengan kesulitan hidup ya. Contohnya sekarang untuk mencari pekerjaan aja susah, untuk mencari makan aja susah. Sementara kehidupan biaya hidup sekarang saat ini semakin tinggi gitu kan. Banyak sekali rakyat-rakyat yang menjerit gitu ya, yang dikatakan bahwa. Nah, untuk pemimpin-pemimpin itu tolong depankan hati nurani rakyat. Ini rakyat-rakyatmu lagi menjerit gitu ya. Jadi semua apa yang diamanah kepada pemimpin ini kelak akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Tolong untuk pemimpin ya gitu. Jalankanlah amanah ini, berbuatlah adil untuk rakyat, karena kelak apa yang dilakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Takutlah kepada Allah gitu ya. Wow, luar biasa ya. Mama Wit rumahnya di Bogor. Dia merupakan seorang pengusaha agro ya. Tapi Mama Wit setuju nggak? Hebat ya, saya seorang pengusaha. Iya, suaminya ya. Padahal saya cuma ibu di rumah yang kerjanya memasak untuk suami. Itu menarik loh, karena betul suami yang pengusaha, tapi istri perannya di balik suami luar biasa. Suami nggak bisa hebat loh, nggak bisa bekerja hebat tanpa istri yang mendukung secara penuh ya. Iya. Masih diberi kepercayaan buat memasak. Iya, walaupun dibilang memasak. Mama setuju nggak ibu kota negara dipindah? Aduh, persoalannya di sini masih banyak, masih pelik. Ya, jawabannya aja di sini aja masih banyak. Ngapain cari persoalan baru gitu ya? Jangan nambah masalah, jangan nambah persoalan. Aduh, Udah, selesaikan aja. so simple ya, simply banget gitu kan. Aduh, saya nggak bertanya lagi kepada kakak saya atau kepada Ustadz. Makasih Ustadz for the nice gitar ya. Saya kepengen kita menyimak nih. Ini sebagai akhir, apa sih kata Babe Ridwan Saidi, karena kita sebetulnya punya naskah akademik katanya. Tapi di naskah akademik itu ada dikatakan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Bunyinya bahwa Jakarta itu merupakan warisan kolonial. Nah, ini kayaknya nggak harus kita dengar dari seorang sejarawan seperti Babe Ridwan Saidi. Kita dengar ya, Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca bahagian pendahuluan dari naskah berkenan dengan latar belakang pemindahan ibu kota dari Jakarta. Di situ dikatakan bahwa Jakarta kota yang merupakan warisan kolonial. Dengan warisan kolonial yang mereka maksudkan adalah warisan Belanda. Ini adalah pendapat yang salah. Pendapat yang keliru. Belanda datang 1602 itu seorang-seorang, bukan langsung datang serombongan. Baru dia merupakan community 1619. Dan jangan salah, dia itu datang di sini menginap dan membayar di loji penginapan yang disediakan oleh Sah Bandar Sunda Kelapa. Di loji itu lantas dia meminta tanah, dia mau bikin kantor, tapi ditolak oleh Sah Bandar pada waktu itu adalah Arya Rana Manggala. Itu bisa dibaca dalam kitab Stad van Koen yang ditulis oleh Van der Zee. Itu dia ditolak oleh
sah bandar pada waktu itu Arya Rana Manggala. Arya Rana Manggala tidak membenarkan dia membuat kantor di situ. Akhirnya dia pergi ke Pulau Onrus. Nama aslinya pulau itu adalah Pulau Kapal. Di Pulau Onrus ada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Asia Minor. Persisnya bangsa apa saya nggak tahu, tapi itu orang-orang Asia Minor. Banyak sekali bangunan yang sampai sekarang masih utuh. Bangunan itu ditinggalkan oleh orang-orang Asia Minor biasanya karena ada pergesekan dengan native. Disitulah dia berkantor. Dia tidak mengeluarkan uang apa-apa untuk berkantor di situ. Baru 1707 dia masuk daerah Majakatera, daerah Jakarta, Sunda Kelapa Selatan. Dia membangun Stadhuis 1707 itu di yang sekarang disebut Kota Tua. Yang dia bangun hanya 2 bangunan. Satu Stadhuis dan satu adalah sinagog. Lain-lain bangunan di daerah kota itu dibangun oleh Prancis pada era Daendels. Nah, jadi Nino for the Future kita memang Ustadz Bono nih teman saya berdialog ya, Masya Allah. Katanya ambil yang santai bunda kayak di rumah gitu. Nah ini kita sedang trial ya, kita nggak tahu subscriber suka atau enggak, tapi kita harap insya Allah suka ya. Nah jadi cukup ya, ada banyak lagi sih pendapat-pendapat. Tapi kita udah paling tidak kita udah ikut bersuara nih ya. Ibu-ibu. Oke, tadi suara perempuan. Baik, saya sayang keluarga saya dan keluarga saya menyayang saya. Saya sayang Indonesia dan saya harap Indonesia menyayangi juga ya warganya semuanya. Kita mencintai berbagai budaya, ratusan ya ribuan pulau itu menghampar indah bak mutu manikam. Indonesia adalah a lovely country dan saya kepengen kita juga saling menghargai di antara diri kita. Nggak ada lagi orang yang merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain, ya kan? Semua orang baik, orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, suku apapun semuanya, tapi juga semuanya baik ya. Dan kita harus saling menghargai. Nah ini penghargaan kita ya. Kita mau nyanyi lagu yang dulu kita suka ya. Nah, alusiau. Itu artinya apa? Iya, artinya alusiau itu artinya jawablah saya. Ya, jadi jawablah saya. Kalau engkau pemimpin, jawab tolong. Jawab siapa? Jawab kami. Kami lagi nanya rakyat ya. Suara rakyat ya. Wahai pemimpin alusiau ya gitu. Ustaz, kita bawain lagu alusiau nih ya. Beragam-ragam doang gosita-sita di hitam manusia. Marasing-asing doang go pangi doang di ganup-ganup jolma. Hamoron hagobeon hasong apon nido dilulina deba. Dina deba asal metar berita go warna tahe. Anggo dia utung asing do sita-sita asing pangidoaku. Macam membalpe unang bola mangicak hamu tahe diau. Sasudenan nahu goari indah da isau tiau. Sita-sita dia utung asing situ do tahe. Tu kolong ni roham basambing do mau bersita-sita. Tung degani basambing do nau bai-bai-ma. Asimi roham maito sau maila beharoham dogma hatam alusia.
itu salamat masih negeri ya. Selamat ya. Panen. Saya baru lulus ya. Ini baru panen soalnya. Oh regar. Oh iya baru regar ini. Adik saya baru regar dia. Saya regar. Borek. Saya selamat masih negere. Algenisi bual-buale. Si pirok padang panjang for the cock. Saya selamat masih neger-negeri. Saya selamat masih neger-negeri. Agenisi bual-buali. Batakas piusian dan si pirok padang panjang for the cock. Saya selamat masih neger-negeri. Masih neger-negeri. Ya memang kegembiraan di antara keluarga bisa diungkapkan dengan macam-macam. Dan for the future saya dengan kakak dan adik semuanya ditemani Ustadz Bono, insya Allah sangat mencintai Indonesia ini luar biasa dengan semua kekayaan budayanya, lagunya. Nggak bisa kita bilang kita nggak mencintai Indonesia ya, karena makanannya, lihat ya, makanan Indonesia beragam, lagunya dari Sabang sampai Merauke. Kita tetap harus ajarin anak-anak kita karena kita memiliki kesenangan walaupun kita semua mostly orang Jawa ya, darah Palembang ada juga ada, tapi lagu-lagu dari seluruh Indonesia itu benar-benar sangat indah ya. Kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya. Neno Warsman for the Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oras.